Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Saik Wanda Burham. Di sini saya mahasiswa KKN akan memberikan tutorial terkait pengelolaan website desa, khususnya buatan dari Diskominfo Kabupaten Malang. Contohnya di sini Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan. Tentu langkah pertama yang kita ambil adalah login terlebih dahulu ke halaman adminnya. Karena di halaman admin nanti kita bisa mengelola beberapa fitur dan juga konten yang bisa diisikan ke halaman website desa. Contohnya website desanya itu seperti ini. Nah, di sini ada tampilan berita, potensi desa, Siskeudes, monografi, layanan desa, kemudian ada produk unggulannya. Baiklah, kita isikan username dan passwordnya terlebih dahulu. Nah, setelah masukkan login, ini adalah tampilan admin dari website buatan Diskominfo Kabupaten Malang, yakni yang ada di Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan. Dalam tampilan admin ini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan nanti untuk mengisi konten desa ataupun mengisi beberapa hal seperti foto, terus layanan ada di desa dan lain sebagainya. Nah, di sini ada menu artikel. Di artikel nanti kita bisa membuat artikel berita, kemudian ada profil, potensi desa, produk unggulan, dan lain sebagainya. Kemudian ada banner, dokumen, terus galeri album, galeri biasa, interaksi, link, menu manager, dan masih banyak lagi yang lainnya. Khusus untuk layanan desa seperti layanan desa persuratan ini, sayangnya fitur yang dibuat masih belum bisa digunakan atau error. Jadi kita skip nanti tutorial tentang ini. Kita fokus kepada pengisian yang ada di halaman depannya nanti. Karena halaman depannya nanti ini akan dilihat langsung oleh masyarakat. Nah, ini penting sekali kita mengelola website desa. Kenapa? Karena dengan pengelola website desa nanti, ini bisa menjadi sarana pelaporan berbasis online terkait proses dan hasil pembangunan di desa. Bisa juga nanti buat sumber data dan informasi yang lengkap tentang desa yang bisa diakses oleh masyarakat secara online. Dan bisa juga ini nanti website desa ini sebagai media penyimpanan ya. Kalau kita menyimpan data-data dokumen desa bisa lewat website desa nanti. Nah, kita coba ya. Yang pertama kita buat berita tentang pengelolaan berita yang ada di Desa Peniwen contohnya. Kita klik dulu menu berita di sini. Nah, di sini adalah tampilan beritanya. Di sini saya sudah membuat 4 berita ya, teman-teman. Kita coba tambahkan berita. Nah, di sini kita mengisi judul artikelnya terlebih dahulu, misalkan berita tentang kegiatan bersih desa Peniwen, Kecamatan Kromengan. Untuk konten artikel berita ini, kita bisa mengisikan deskripsi beritanya. Kita ambil sampel buat contoh aja. Kalau ingin di bold, kita bisa gunakan fitur-fitur yang ada di atas ini. Itu di bold, mau di tulisan miring, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan gambar di sebelah sini. Misalkan saya sudah mempunyai gambarnya, kita bisa langsung drag and drop, kita tarik sini, langsung kita kopikan ke halaman gambarnya, atau juga bisa klik yang pilih berkas ini. Untuk pilihan share to, kita bebas memilih yang tidak ada atau Kromengan. Kita coba Kromengan aja. Nah, di status artikel ini kita bisa membuat pilihan artikel ini nanti buatkan sebagai draft saja atau kita publish supaya bisa dilihat di tampilan depannya ini. Kalau coba kita publish, kita create. Nah, setelah beritanya telah dibuat, nanti akan masuk ke list berita. Misalkan kita mau mengkoreksinya terlebih dahulu, kita klik update. Bisa dikoreksi deskripsinya atau koreksi gambar. Nanti setelah semuanya sudah betul, kita klik update. Kalau mau di delete, cukup klik delete saja. Nah, coba kita lihat hasilnya di halaman depan. Nah,
artikel yang baru dibuat nanti akan muncul langsung di halaman depannya. Kita klik selengkapnya. Nah, jadi inilah tampilan artikel yang telah kita buat. Nah, di sini ada artikel-artikel yang telah dibuat sebelumnya. Nanti artikel yang dibuat sebelumnya juga bisa nampak di menu berita yang ada di atas ini. Nah, jadi ini tampilan berita-berita yang telah dibuat. Nah, jadi seperti itu pembuatan berita. Lantas untuk artikel lainnya seperti potensi desa, produk unggulan, sama layanan desa juga mirip-mirip dengan berita. Cuma kalau di berita ini ya kita tidak menggunakan tabel, karena kalau di buatan website Kominfo ini nanti berantakan hasilnya. Kalau yang lainnya nggak masalah. Misalkan potensi desa, nah ini saya sudah buatkan contoh potensi desa, yaitu potensi sumber daya manusianya, potensi sumber daya alamnya, potensi umum. Kita lihat yang di potensi sumber daya alamnya. Nah, ini contoh pembuatan tabel pada potensi desa. Nah, kita coba praktekkan pembuatan tabelnya langsung. Misalkan potensi sarana prasarana desa Peniwen, Kecamatan Kromengan. Misalkan di sini potensi sarana prasarana. Nah, teman-teman bisa gunakan ngetik secara manual satu ataupun menggunakan fitur list angka atau numbered list. Kita klik. Nah, kita coba gunakan yang pakai otomatis saja ya. Nah, kan kalau kita enter langsung muncul angka baru kan. Kalau kita shift enter nanti angkanya nggak akan muncul lagi. Jadi kita bisa mengisi konten yang di bawahnya langsung. Contoh tabel kan, kita klik ini pembuatan tabel. Nah, di sini ada beberapa keterangan yang harus kita isikan sebelum tabel itu dibuat. Yang pertama kita harus perhatikan rows atau barisnya. Nanti barisnya itu akan muncul di sebelah samping-samping ini ya, ke bawah. Misalkan row-nya itu 5. Kalau kolom itu ke atas ini, nyamping kanan. Coba 3. Untuk pilihan header nanti akan menjadi keterangan utamanya di tabelnya. Coba kita pilih ke baris pertama. Nanti kalau kita pilih headernya ada, nanti tulisannya otomatis terbold atau tebal gitu. Untuk tampilan border bebas. Nah, untuk ukuran ini alangkah baiknya kita coba ke settingan 100 dulu. Nanti kalau ada yang kurang atau masih kurang lebar kita atur lagi bisa. Kita klik OK. Contoh di sini nomor, tanggal, terus kelengkapan kantor. Nah, kalau kita misalkan kurang kolomnya, kayak kita mau menambahkan di sini tuh seperti jumlah lapangan gitu ya. Kita klik dulu tabelnya, terus kita klik kanan, terus mau kita tambahkan kolom. Nah, ini kita pilih after ya, soalnya kita mau menambahkannya itu di setelah kelengkapan kantor ini. Kalau sebelumnya kita nanti pilihnya yang before, nanti di tengah ini. Tapi kita mau memilihkan di setelahnya, kita klik ini after. Nah, ini akan muncul kolom baru, misalkan jumlah lapangan. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itulah praktik pembuatan tabelnya. Lah kan kalau mengisi data kan banyak kan teman-teman. Kayak misalkan kita sudah punya datanya nih di desa, nanti kita tinggal mau copy paste. Nah, gimana sih cara copy paste yang enak kalau di website ini, khususnya di halaman admin ini? Nah, kita coba ambil potongan kotakan ini ya teman-teman di tabelnya. Kita Ctrl V di bawahnya. Ini kan terlalu mepet, kita bisa enter di sini. Nah, misalkan kita sudah punya datanya. Nah, sini saya ambil contoh di Prodeskel Binapemdes. Nah,
Ini contoh tabel datanya. Yang mau saya copy pastekan dari Pinapemdes ini, nanti saya copy pastekan di websitenya. Misalkan saya mau ambil data sampai tahun 2018. Ctrl C. Langsung aja di sebelah kanan nomor ini kita Ctrl V. Nah, nanti tabelnya kita copy, nanti langsung di bawah ini teman-teman. Nah, kalau kita misalkan mau delete yang ini, tulisan pensil ini, di kolom nomor kita coba klik. Nanti kita pilih kolom. Di sini ada delete kolom. Nah, langsung hilang teman-teman. Kalau ini kosongan kita bisa delete juga rows ya. Kita klik yang kosongan ini, klik delete rows. Nah, jadi seperti itu cara copy paste ya teman-teman. Data misalkan datanya kalau banyak kan kita lebih mudah copy paste langsung ke website desanya. Untuk pengisian gambar seperti tadi, pilih berkas atau langsung tarik, langsung drag and drop. Misalkan kita ambil gambar ini kantor desa. Di keterangan ini kita pilih keromengan aja ya. Misalkan kita buat draft dulu. Nah, jadi itu teman-teman. Pokoknya yang dipentingkan di sini yang tampil di halaman depannya ya. Misalkan dari berita, potensi desa, Siskaudes, monografi, layanan, produk unggulan. Tapi yang nggak bisa diedit di sini itu Siskaudesnya teman-teman. Nggak bisa diedit langsung di halaman admin. Jadi yang difokuskan itu cuma berita, potensi, monografi, layanan desa, kemudian produk unggulannya. Untuk mengisi ini berita, potensi sama layanan, kemudian produk unggulan sama seperti pembuatan berita tadi, cuma mengisi deskripsi yang ada di konten artikelnya, terus kita isikan gambarnya juga. Nah, sama kan? Jadi yang perlu diingat itu cuma di berita ini jangan pakai tabel ya, nanti kalau diklik yang ada di menu berita ini nanti berantakan. Kalau ini kan nggak pakai tabel. Nah, tutorial selanjutnya yaitu tentang menu banner. Nah, menu banner ini nanti kita mencantumkan banner, misalkan ada info penting di desa ya. Kita mau buat banner, kita sudah harus buat bannernya terlebih dahulu. Terus kita tambahkan bannernya nanti ke website desa. Misalkan judul bannernya itu info festival desa. Kita pilih file bannernya, kita pakai, terserah ya teman-teman, coba buat tes. Misalkan pembukaan ini kita tarik. Nah, di sini kita harus memperhatikan batas maksimal gambar yang bisa diupload. Di sini maksimalnya itu 1500 KB ya teman-teman. Jadi usahakan di bawah 1500. Coba yang ini. Nah, ini bisa teman-teman, soalnya di bawah 1500 KB tadi. Kita isi keterangannya. Misalkan keterangannya jangan lupa pakai batik. Terus tanggalnya itu misalkan tanggal 17 Juli sampai 20 ya. Nanti acaranya misalnya tanggal 21. Kita create. Nah, seperti ini nanti gambarnya. Coba kita tes di websitenya. Kita refresh dulu. Nah, nanti akan muncul pop up itu teman-teman, langsung muncul awal di websitenya. Kita silang. Terus kita tes kalau gambarnya tuh nggak 1, 2 gitu ya. Pentas seni budaya. Contoh gambar. Kita ambil keterangan pakai pakaian sopan dan santun. Tanggal tampil nanti sampai terakhir tanggal 22. Kita create seperti ini. Coba kita reload. Nah, tampaknya cuma 1 teman-teman. Nah, selanjutnya tentang pembuatan dokumen desa teman-teman.
nanti dokumen desa ini terintegrasikan sama Sakib ini. Nah, kita coba buat dokumen ya. Di sini saya sudah buat dokumen, contoh dokumen 1. Nah, di sini saya sudah buat contoh dokumen desa 1. Nanti Sakib itu bisa berupa indikator kinerja utama, terus rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan lain sebagainya. Misalkan kita coba tambahkan dokumen Sakib, terus judul dokumennya misalkan rencana kinerja tahunan ya teman-teman, atau RKT. Nanti konten dokumennya kita kasih keterangan terkait RKT-nya, terus kita pilihkan file, misalkan contoh filenya. Tanggal pembaruannya kita ambilkan tanggal sekarang teman-teman, contohnya 14 Juli 2021. Terus tahun terbitnya kita coba tahun 2021. URL dokumennya misalkan keterangan dari Kabupaten Malang misalkan, atau kita ambilkan contoh www.google.com. Kita create. Nah, setelah kita buat dokumennya tadi akan muncul di list dokumen. Kita bisa lihat di menu Sakib tadi. Nah, ini kan tahun 2020 saya buat tadi. Sekarang ada 2021. Ada 2 dokumen, 2020 sama 2021. Oke, tutorial selanjutnya adalah tentang galeri. Pertama-tama kita buat albumnya terlebih dahulu. Di sini di galeri album, kita tambahkan album. Kita buat nama albumnya kegiatan KKN Desa Peniwen. Kita ambil cover gambarnya, misalkan ini. Keterangan KKN dari Universitas Negeri Malang. Terus kita create. Nah, di sini album sama covernya sudah tampil. Terus kita isikan gambar-gambarnya di galeri. Misalkan kita tambahkan galeri, kita pilih albumnya, misalkan kegiatan KKN. Judul gambarnya itu pembukaan kegiatan KKN Desa Peniwen dari Universitas Negeri Malang tahun 2021. Kita ambil gambarnya di sini. Keterangan pembukaan KKN Desa Peniwen. Kita create. Nah, kita coba lihat di tampilan depannya. Nah, jadi seperti ini tampilannya nanti. Nah, coba kita tambahkan gambar lagi di album itu ya. Tambahkan gambar galeri, kita pilih kegiatan KKN Desa Peniwen, judul gambarnya misalkan sosialisasi biogas oleh mahasiswa KKN dan dosen Universitas Negeri Malang. Contoh, kita ambil gambar, keterangannya pengisian materi tentang pembuatan biogas. Kita create. Kita coba cek. Ini bisa diklik untuk melihat gambar selanjutnya. Klik kanan gini loh. Keterangannya ada di bawah ini. Jadi itulah pembuatan galeri album ya teman-teman. Nah, lanjut ke menu berikutnya. Untuk menu interaksi ini masih belum bisa ya teman-teman. Soalnya di sini di halaman depannya ini nggak bisa
Nah, soalnya di halaman depannya ini nggak bisa klik ke menu interaksi ini. Ini nggak bisa ini. Jadi kalau misalkan bisa, nanti interaksinya akan tampil di sini kayak nama pengirim, email pengirim, telepon, status interaksinya, nanti actionnya itu bisa di delete gitu atau diteruskan kemana. Lanjut ke menu link. Untuk menu link kita skip dulu ya. Soalnya nggak pengaruh di halaman depannya ini. Lalu ke menu manager ini. Nah, pengelolaan manager ini nanti kita bisa melihatnya di atas ini. Misalkan kita atur, misalkan kita mau menu khusus. Nanti kontennya itu mau konten apa di khusus. Misalkan kita bikin kategori artikel, misalkan pilih kategori artikel, bisa visual layout, bisa judul artikelnya. Misalkan kita contoh kategori artikelnya nanti khusus itu tentang uncategorized ya, buat contoh aja. Nah, nanti lokasinya itu bisa berdiri sendiri di sebelah kanan ini, ataupun masuk ke menu drop down yang ada di menu yang ada drop downnya. Coba kita ke berdiri sendiri ya, navbar left kita tambah. Nah, di sini. Tapi kalau kita mau bikin drop down sendiri, kita klik drop down menu, kita pilih khusus, nah di bawahnya ini. Terus kita maunya itu di khusus ini ada isinya. Kita buat link lagi, namanya khusus 1. Kita pilih nanti isinya itu di khusus 1 itu apa, misalkan produk unggulan. Terus lokasinya itu kita mau di drop downnya khusus. Pilih drop menu khusus, kita tambahkan. Nah, lalu untuk mau diedit, misalkan kita mau ngedit khusus ini, bisa di drop di menu edit, di drop di sini untuk mengedit. Ataupun kita mau ingin menghapus khusus ini, kita delete menunya. Nah, hilang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke menu berikutnya, yaitu monografi. Nah, di sini kita tambahkan monografi, misalkan periodenya itu 2021, tanggal awal pembuatan, misalkan Februari, tanggal akhirnya nanti Desember, tanggal 29 contoh. Kita create. Nanti di sini kita disuruh mengisi beberapa form, misalkan nama desanya, desa Peniwen, tahun pembentukan, terus dasar hukumnya, kode wilayah. Ini info desanya, terus umum seperti ini. Nanti personil, kita tambahkan personil lah. Nanti di sini menjabat sebagai apa, terus jenis kelaminnya, tamat masa jabatannya nanti tahun berapa, keuangan, terus kelembagaannya, kewenangan, tantrip. Nanti kalau udah diisi semua kita create satu persatu ya. Kalau udah kembali. Nanti monografi akan tampil di sini teman-teman. Error. Terus data penduduk kita tambahkan data seperti biasa, mengisi form ini, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, golongan darah, pendidikan terakhir, dan lain sebagainya. Nah, untuk menu-menu yang di bawah ini masih belum bisa digunakan teman-teman. Kalau tadi bikin kategori artikel, bisa dipilih menu yang data master ini. Misalkan kita buat kategori artikelnya produk unggulan, kita bisa buat kategori artikel lagi di sini. Terus bisa bikin kategori dokumen di sini. Nah, jadi itulah tutorial pengelolaan website desa khususnya yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Malang ini.
Sebagai informasi tambahan, kalau kita login ini ada durasi loginnya loh teman-teman. Misalkan di sini itu sekitar 30 menit sampai 1 jam ya. Habis itu kalau udah lewat jam itu kita akan logout sendiri. Nah ini penting buat diingat teman-teman, kalau misalkan kita buat artikel berita yang banyak, misalkan deskripsinya itu banyak banget ya teman-teman, kita ketik sendiri. Nah misalkan kita buat berita ya teman-teman, kan ada durasi loginnya. Misalkan kita buat berita itu banyak banget deskripsinya. Jangan lupa kalau kita udah buat sekitar 10 menit atau 20 menit, itu kita save di grid ini. Kita isikan yang penting-penting dulu, seperti ini kita pilih draft ya. Kita grid. Judulnya. Nah, nanti akan tersimpan di sini, terus kita bisa lanjutkan lagi penulisannya di update.